Halo sahabat-sahabat Siwers dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya Dema senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa Anda sehat, Anda kuat, sukses, dan tetap semangat teman-teman. Ya, banyak yang bertanya teman-teman, kenapa Bank DHI beberapa hari ini tidak mengeluarkan video ya? Kemana atau gimana? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, khususnya member-member SCW. Kenapa tidak mengupdate SCW lagi ya? Nah, jadi teman-teman, saya upload SCW jika ada yang terjadi ya, saya buat video ya, namanya juga pengalaman pribadi. Cuma hari ini kita tahu semua bahwa aplikasi kita sejak ada informasi bahwa di retas ada perbaikan sistem selama 10 hari, kemarin per tanggal 18 lewat 1 hari kan. Nah, semua kita mengharapkan bahwa pada saat tanggal 18 itu kita bisa WD. Dan ya saya tahu teman-teman punya harapan yang sama dengan saya, karena saya pun melakukan hal yang sama. Nah, tapi ternyata sampai saat ini setelah perbaikan hanya 2 kali aja kita bisa WD teman-teman. Dan sampai saat ini belum bisa WD ya. Nah, Anda bertanya banyak opini atau tanggapan di luar, apakah sudah scam, apakah sudah ya pikiran-pikiran negatif. Ya wajar lah ya teman-teman, ya wajar. Saya pun ya kadang-kadang berpikir hal seperti itu, karena kita nggak bisa mengetahui semuanya, karena ya kita sama-sama hanya member ya. Terlebih lagi dulu ya memang ada komunikasi dengan tim-tim Singapura dengan saya, tetapi sudah berapa bulanan ya sering saya upload di YouTube itu nggak ada komunikasi. Bahkan akun SCW saya pun di hack, itu tidak ada respon dari sana teman-teman. Cuma memang saya selalu membuat laporan ke sana ketika ada masalah. Jadi saya terus melaporkan masalah-masalah ya. Minimal mungkin dia bisa lihat atau tim manajemen bisa mengetahui kondisi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, kita bertanya-tanya ya, kapan bisa WD, kapan selesai masalahnya ya. Semua aplikasi masih berjalan normal ya. Sempat beberapa hari setelah dihack memang ada masalah teman-teman, dan semuanya sudah kembali normal kecuali di bagian WD aja ya, baik itu penarikan USDT atau penarikan ke rupiah. Nah, apa permasalahannya? Mungkin Anda bertanya, apa permasalahannya Bang Dema? Ya jujur saya pribadi nggak tahu permasalahannya apa ya. Saya nggak ngerti ya, apakah memang perusahaan sengaja menutup untuk WD saat ini, cuma dipergerakan untuk di pergerakan fluktuasi di bagian trading ya, grafik itu masih berjalan normal ya, sama ada SCW, Bitcoin, Ethereum ada ya, semua berjalan normal. Tadi saya mengatakan bahwa kita nggak tahu apa yang mereka sedang buat ya, manajemen ini ya. Kalau saya lihat sejak berjalan SCW, beberapa agenda itu telah dipenuhi semua. Dan saya sempat juga merasakan setelah aplikasi kita dihack itu, ini adalah kasus yang besar. Saya belum mengerti juga apakah ini memang masih dalam proses perbaikan khususnya untuk WD, atau memang bagaimana ke depannya kita nggak tahu ya. Cuma saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita tetap belajar berpikir positif saja ya. Kita melihat perkembangannya beberapa hari ke depan, karena kalau kita lihat di bagian bagian apa ya, di bahasa itu ya, untuk bahasa Inggris dan bahasa Meksiko itu tidak ada informasi tentang adanya hacker ya. Hanya yang ada itu adalah di bahasa Cina dan Indonesia. Apakah artinya mungkin yang menghack itu dari Indonesia atau ya khusus di Indonesia dan Cina? Ya kita nggak tahu ya. Nah, sekali lagi kita nggak tahu. Saya juga nggak bisa memberikan satu keputusan ya. Ya saya hanya menyampaikan apa yang saya alami di aplikasi SCW ya.
yang saya kerjakan, yaitu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua. Ya. Cuma saya sarankan kepada teman-teman untuk kalau saya ya jangan beli koin dari luar. Kita tunggu aja beberapa hari ke depan seperti apa progresnya ya. Tapi kan tergantung Anda semua, terserah teman-teman. Saya dari channel-channel saya tidak pernah memaksa Anda juga. Ini hanya pengalaman-pengalaman saya, dan selalu saya mengatakan bahwa saya nggak memaksa Anda. Keputusan apapun yang Anda mau kerjakan ya itu tergantung Anda. Anda yang merasakan semua ya. Kita yang mengetahui kemampuan kita ya. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Bang Dema, gimana, apakah SCW ini aman? Saat itu dia ingin membeli koin dalam jumlah yang banyak ya, dia ingin menyewa penambang lebih tinggi. Ya saya hanya menjawab bahwa memang pertanyaannya itu dilema ya. Di sisi lain saya ingin dia untung, tapi di sisi lain saya ingin dia nggak rugi. Jadi saya kembalikan pada dia. Cuma saya sarankan jangan melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Karena dari awal selalu mengatakan bahwa kita memanfaatkan aplikasi yang ada khususnya dari luar untuk mendapatkan keuntungan ya. Jangan justru gegabah teman-teman ya. Itu selalu saya mengatakan kepada Anda. Karena kita nggak tahu lah ya, semuanya kita nggak bisa paham semuanya. Bayangkan yang dijamin saja, baik itu dengan OJK atau LPS, kadang-kadang ada masalah ya. Jangankan itu, banyak orang-orang yang tidak bisa dijamin ketika dia sudah bekerja di lembaga pemerintahan, dia bisa korup. Betul nggak teman-teman? Iya kan? Negara kita banyak mengalami kerugian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang korupsi, yang notabene awalnya mereka adalah ya orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan, ya kan? Ya ini adalah fakta teman-teman. Jadi artinya apapun itu kita yang merasakan, kita yang yang mengetahui, dan teman-teman belajar untuk punya analisa, punya prediksi. Kalau Anda bertanya, Bang Dema gimana SEO ke depannya? Ya, saya selalu mengatakan kok kita berjalan sambil berhati-hati. Ya, selalu ada dua, ya, selalu ada dua yang akan terjadi. Potensi untuk kita untung atau potensi untuk kita rugi, tetapi minimal kita mengukur dan meminimalisir resiko-resiko sampai kita gegabah teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Saya sih sama dengan VTube, saya sih berharap juga SCW bisa tuntas dan bisa selesai ya beberapa hari kemudian, karena jujur kita harapkan bahwa SCW ini sangat membantu dan menolong kita di masa sulit dan di masa pandemi. Dan saya aplikasi SEO ini adalah aplikasi yang lumayan bagus teman-teman ya. Dari segi untuk pengoperasiannya, kemudian bisa dikonversi ke beberapa koin, ke USDT ya kan. Ya kita harapkanlah bisa ada ya, khususnya dari pihak-pihak manajemen punya itikat baik untuk benar-benar bisa membuat aplikasi SEO ini long life sehingga kita bisa terbantu. Karena tujuan kita adalah hanya kita bisa mendapatkan keuntungan, mana kondisi sekarang ini serba sulit ya, mau melakukan apa saja serba sulit karena zamannya sudah beda teman-teman dengan sebelum terjadi COVID. Jadi itu yang saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua ya. Tetap semangat ya, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, termasuk saya harus tetap semangat teman-teman. Saya selalu mengatakan bahwa kalau nanti ada apa-apa dengan aplikasi kita, baik itu yang kita tunggu atau yang sekarang, ya jangan merenungi nasib. Kita harus tetap semangat ya. Kita mencoba apa yang kita bisa kerjakan untuk menyambung hidup. Karena kita tidak bisa ngomong kepada diri kita bahwa stop makan hari ini, 1 minggu jangan makan dulu ya. Kita harus tetap survive teman-teman. Kita harus tetap semangat. Jangan pernah menyerah dan pantang mundur dalam kehidupan. Ya, saya sebagai teman-teman yang biasa lihat mungkin motivasi, saya pun ya kadang-kadang ngerasa down atau gimana, tetapi saya harus berkata kepada diri saya bahwa harus semangat. Ini yang saya kerjakan.
saya akan semangat lagi ya, memberikan motivasi kepada teman-teman, memberikan informasi apa yang kita bisa kerjakan, menolong kita di masa sulit, di masa pandemi ya. Tetap jangan pernah menyerah dalam kehidupan teman-teman ya. Karena hanya orang-orang yang tetap semangat berjuang itu, pasti Tuhan akan membuka jalan ya. Pasti Tuhan selalu membuka jalan, Tuhan pasti menolong teman-teman. Karena Tuhan selalu bekerja dengan orang-orang yang aktif. Bagaimana Tuhan menolong kita kalau kita sendiri tidak bergairah? Ya, kita lakukan bagian kita dan bagian Tuhan berikan kemudahan buat kita semua. Oke, saya Demba memberkati Anda semua. Salam dan sukses.